Hey guys, The Last of Us episode 5 dan 6 sudah dirilis dan dua episode ini makin meningkatkan hype kita karena ceritanya makin seru dan tidak keluar jalur dari cerita gamenya. Di episode 5 kita langsung diperlihatkan bloater, infected terbesar dan level ancaman tertinggi, bahkan The Hunter semuanya musnah akibat serangan bloaters dan juga kawan-kawannya. The Last of Us episode 5 masih menjadi episode terbaik sejauh ini karena kaya akan cerita, dalam, dan juga level serangan infected yang mendebarkan. Termasuk kematian dari Sam dan juga Henry yang tragis membuat episode tersebut sangat membekas di hati para fans. The Last of Us episode 6 masih melanjutkan perjalanan Joel dan juga Ellie. Di episode ini, akhirnya Joel bertemu dengan Tommy, saudara laki-lakinya. Bukannya meninggal atau bernasib malang, Tommy justru hidup dengan kelompok yang damai di mana mereka berhasil membangun kota mereka sendiri dan hidup normal di dalamnya. Masyarakat di sini bisa bertani, beternak hingga nonton bioskop seolah-olah tidak terjadi apapun di luaran sana. Maria, istri dari Tommy, juga menerima kedatangan dari Joel dan juga Ellie meski ia tidak mau Joel berlama-lama di sana. Namun pertemuan antara Tommy dan juga Joel terasa hangat dan kita bisa melihat sisi berbeda dari Joel setelah bertemu dengan Tommy. Joel sangat rentan di dalam dan ia merasa tidak mampu menjaga Ellie apalagi mengantarkannya. Semua itu karena gangguan kecemasan yang selalu muncul menghantui baru-baru ini. Bahkan trauma dari Joel atas kehidupannya yang malang makin menjadi-jadi di perjalanan menuju ke Fireflies. Sayangnya di akhir episode 6, Joel dan juga Ellie tidak menemukan satupun anggota dari Fireflies di University of Eastern Colorado itu. Hanya ada sisa-sisa aktivitas mereka saja. Setelah mencari-cari tanda-tanda keberadaan dari Fireflies, Joel dan juga Ellie tiba-tiba diserang oleh sekelompok penyerang bersenjata yang menikam Joel. Namun, sebelum kejadian ini, Joel berhasil menemukan petunjuk tentang lokasi Fireflies berada. Mereka ternyata mengikuti instruksi untuk pindah lokasi dari Colorado tersebut, dan berdasarkan peta yang dilihat Joel juga Ellie, ada sebuah petunjuk kalau Fireflies saat ini sedang berkumpul di Salt Lake City. Dugaan ini jelas karena pin-pin yang diarahkan semua menuju ke lokasi tersebut. Detail menarik selanjutnya, di peta ini ternyata ada secari kertas yang bertuliskan St. Mary's. Kalau kita mengacu dengan game aslinya, St. Mary adalah rumah sakit tempat Firefly beroperasi. Para kelompok Firefly ini hanya memiliki rumah sakit St. Mary dengan perlengkapan yang paling canggih di antara yang lain. Orang-orang di St. Mary juga sudah menunggu kedatangan Ellie untuk membuat sebuah vaksin. Secara keseluruhan sebenarnya kita tahu bagaimana gambaran akhir dari episode 9. Namun untuk menghindari spoiler, kita tahan dulu dan mari kita fokus dengan apa yang terjadi di episode 6. Akhir dari The Last of Us episode 6 membuat penggemar khawatir dengan nasib Joel setelah ditusuk oleh sekelompok pria. Joel di sana terjatuh dari kudanya dan tidak sadarkan diri. Pertanyaan kita sekarang adalah, bisakah Ellie menyelamatkan Joel? Namun sebelum itu, mari kita bahas dulu siapa para pria yang menyerang Joel ini. Lagi-lagi kalau kita mengacu dengan di dalam gamenya, para pria yang menyerang Joel ini adalah sekelompok kanibal yang dipimpin oleh seseorang pria yang bernama David. Nah, kelompok ini bahkan terlihat di trailer The Last of Us. Di dalam gamenya, kelompok ini menculik Ellie dan juga meminta Ellie bergabung dengan kelompoknya. Karena Ellie menolak, kelompok ini marah dan ingin membunuh juga memakan daging Ellie. Selanjutnya Joel bermaksud untuk menyelamatkan Ellie. Nah menariknya, ketika Joel sampai, David pemimpinnya justru sudah meninggal di pelukan Ellie. Nah di momen inilah Joel mulai menganggap Ellie sebagai anaknya yang mengingatkannya dengan sosok Sarah. Ellie benar-benar diakui kemampuannya di momen itu. Namun di versi series tampaknya ceritanya agak sedikit berbeda atau sedikit diimprovisasi. Akan ada momen lain yang membuat Joel menjadi sayang terhadap Ellie dan menganggapnya sebagai anaknya sendiri. Nah prosesnya tampaknya sudah mulai terjadi dari episode 5, 6, dan nanti di episode 7 Joel akan kaget ternyata Ellie mampu menyelamatkannya dan berjuang sendiri. Di episode 7 Joel tidak akan mati, dia hanya kehilangan darah dan membuat ia tidak sadarkan diri. Sepanjang episode 7 kita akan melihat bagaimana perjuangan dari Ellie sendirian dalam bertahan hidup dan mencoba melanjutkan perjalanan sembari mengurus Joel yang tidak sadarkan diri akibat terluka. Karena David pemimpin kanibal belum muncul di episode ke-6 ini, maka di episode 7 kemungkinan besar akan mengambil alur di mana Ellie bertemu dengan David setelah mencoba mencari obat untuk menyembuhkan luka dari Joel. Nah, dari sinilah kelompok ini akan mengajak Ellie untuk bergabung di kelompok kanibal mereka. Namun tentu saja Ellie menolak dan membunuh David. Teori kita, saat Joel sadar, ia sudah melihat Ellie membunuh David. Jadi tepat di momen inilah sama seperti dalam gamenya, Joel akan mengakui kehebatan dari Ellie dan menganggap Ellie sebagai anaknya sendiri pengganti dari Sarah.
Selanjutnya sekarang mari kita membahas mengenai masa depan Joel dan juga Tommy. Memang di akhir episode 6 dia terpisah dengan saudara laki-lakinya itu. Lagi-lagi kalau berpedoman dengan di dalam gamenya, pada akhirnya mereka akan bersatu kembali dan akan melakukan perjuangan lagi. Di akhir cerita, setelah Joel memutuskan untuk menyelamatkan Ellie, keduanya melakukan perjalanan kembali ke Jackson dan tinggal sebagai bagian dari komunitas. Mungkin ya itu terdengar seperti spoiler, tapi ingatlah bahwa di versi series akan dikembangkan lebih jauh lagi, sehingga walaupun inti ceritanya sama, tapi memang dalam perjalanannya akan jauh berbeda dengan di dalam gamenya. Oke guys, itulah penjelasan ending dari episode 6. Di episode 7 makin mendebarkan lagi, karena kita akan melihat Ellie akan berjuang sendiri tanpa Joel dalam bertahan hidup dan juga kejaran para kanibal. So yang bisa kita lakukan sekarang adalah mari bersabar dan sampai jumpa di Senin depan. Thank you buat teman-teman sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya. Thank you guys.